Ada satu hal yang nggak semua orang sadar, tapi diam-diam bisa menggerogoti diri pelan-pelan. Bukan penyakit, bukan juga kutukan, tapi satu sikap yang kelihatannya baik, bahkan sering dianggap sebagai bentuk dari budi pekerti, yaitu jadi orang yang terlalu nggak enakan. Lo tahu maksudnya? Orang yang nggak pernah enakan, kalau nolak ajakan temen, nggak enakan buat bilang capek meski tubuh udah lelah, nggak enakan buat minta bantuan meski hati udah capek, dan yang paling sering nggak enakan buat bilang enggak walau sebenarnya nggak mau. Dari luar, orang kayak lu terlihat kuat. Lu sigap bantuin siapapun yang minta tolong. Lu selalu ada kalau dibutuhkan. Lu jadi tempat curhat banyak orang. Lu bisa dibilang paling pengertian di antara semuanya. Tapi lu sendiri seringkali nggak punya siapa-siapa buat sekadar bilang, gua capek. Karena kebiasaan lu yang nggak enakan itu, lu mulai kehilangan arah. Lu lebih mikirin perasaan orang lain dibandingkan perasaan diri sendiri. Lu selalu menempatkan diri lu di urutan terakhir setelah semua orang bahagia dan nyaman. Dan anehnya, lu pikir itu bentuk cinta, bentuk perhatian, bentuk empati. Padahal tanpa sadar, itu juga bentuk dari menyakiti diri sendiri. Lo pernah mikir nggak, kenapa lo bisa sampai di titik kayak gitu? Bisa jadi karena sejak kecil, kita diajari untuk nurut, untuk sopan, untuk nggak egois. Kita diajari buat ngalah, buat jangan sampai bikin orang lain tersinggung. Tapi jarang banget kita diajari gimana caranya ngasih batas, gimana caranya bilang enggak tanpa merasa bersalah, gimana caranya jaga diri sendiri dari ekspektasi orang lain. Lo tahu apa yang lebih menyakitkan dari terus-terusan ngalah? Saat lo udah berkorban banyak, udah ngasih segalanya, tapi tetap dianggap kurang. Saat lo bikin satu kesalahan kecil, semua pengorbanan lo tiba-tiba lenyap. Yang diingat cuma salahnya, yang disebut cuma ketidaksempurnaan lo. Padahal, lo nggak pernah minta imbalan apa-apa. Lo cuma pengen dihargai, lo cuma pengen dimengerti. Tapi yang lo dapet kadang malah luka. Sampai akhirnya lo mulai bertanya-tanya, kenapa gue selalu mikirin orang lain tapi nggak ada yang mikirin gue? Dan jawaban paling jujurnya kadang begini, karena lo juga nggak pernah mikirin diri lo sendiri. Diri lo capek, tapi lo paksa jalan. Diri lo sakit, tapi lo tetap bilang nggak apa-apa. Diri lo sedih, tapi lo tetap tersenyum supaya orang lain nyaman. Lama-lama lo lupa gimana rasanya jujur, lo lupa gimana rasanya istirahat, lo lupa gimana rasanya dimengerti, bahkan oleh diri sendiri. Padahal, hidup bukan cuma tentang menyenangkan semua orang, bukan tentang jadi anak baik versi dunia, bukan tentang selalu setuju, selalu hadir, selalu kuat. Hidup juga tentang menyeimbangkan, tentang tahu kapan harus ada untuk orang lain dan kapan harus kembali pulang ke diri sendiri. Dan percaya deh, belajar bilang enggak itu bukan hal yang egois. Itu bentuk sayang ke diri lo sendiri. Lo nggak harus selalu jadi pahlawan, nggak harus selalu jadi yang paling bisa diandalkan. Kadang, jadi manusia biasa yang tahu batasnya, itu udah cukup luar biasa. Jadi mulai sekarang, coba deh, pelan-pelan, jangan buru-buru. Kalau capek, berhenti. Kalau nggak mau, bilang. Kalau butuh istirahat, ambil waktu. Lo nggak harus menjelaskan semuanya ke semua orang. Lo nggak harus menjawab semua harapan. Karena pada akhirnya, yang bakal nemenin lo sampai akhir, yang bakal ngebalut luka lo, yang bakal ngerti apa yang lo rasain, cuma satu, diri lo sendiri. Hargai dia, dengarkan dia, rawat dia. Karena lo pantas bahagia, bukan karena lo selalu nggak enakan, tapi karena lo akhirnya sadar bahwa jadi baik juga bisa dimulai dari jadi baik ke diri sendiri.